Pernah nggak kalian duduk di kamar sendirian, mencoba menikmati waktu tenang, tapi otak kalian malah sibuk memutar ulang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan? Mungkin kalian lagi mengingat kesalahan kecil yang terjadi bertahun-tahun lalu, atau membayangkan skenario buruk tentang masa depan yang bahkan belum pasti terjadi. Semakin kalian mencoba berhenti, semakin pikiran itu menggila. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Kalian ingin bergerak maju, tapi kaki kalian seperti tertahan oleh keraguan. Pikiran kalian terus bertanya, bagaimana kalau aku gagal? Atau, bagaimana kalau aku membuat kesalahan lagi? Bahkan hal sederhana seperti berbicara dengan seseorang atau mengambil keputusan kecil bisa berubah menjadi medan perang di kepala kalian. Dan semakin kalian memikirkan, semakin berat beban itu terasa. Overthinking itu nggak cuma melelahkan, tapi juga menyakitkan. Itu membuat kita merasa kecil, ragu, dan seolah-olah nggak punya kendali atas hidup kita sendiri. Kita mulai mempertanyakan kemampuan diri kita, meragukan pilihan yang kita buat, dan lebih parah lagi, kehilangan momen-momen indah yang seharusnya bisa kita nikmati. Tapi tahukah kalian, overthinking itu seperti ilusi. Ia membuat masalah kecil terlihat besar. Ia membesar-besarkan ketakutan yang sebenarnya hanya ada di pikiran kita. Dan kalau kita membiarkannya, overthinking bisa mengambil alih hidup kita. Gue tahu rasanya karena gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah merasa seperti tenggelam dalam pikiran sendiri, merasa nggak cukup baik dan takut untuk melangkah. Tapi gue juga belajar bahwa kita bisa keluar dari lingkaran ini, bahwa kita punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita, bukan sebaliknya. Halo semuanya, gue Adi Kesuma dan selamat datang di channel ini. Di video kali ini gue akan ngajak kalian untuk memahami apa itu overthinking, kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengatasinya. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan terus-terusan tenggelam dalam kekhawatiran. Oke, mari kita mulai. Overthinking adalah kondisi di mana kita terlalu banyak berpikir, sampai-sampai pikiran kita terasa seperti memutar dalam lingkaran tanpa henti. Dalam istilah psikologi, ini sering disebut sebagai rumination, yaitu memikirkan hal-hal secara berlebihan, khususnya hal-hal yang negatif atau hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, kalian mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Kalian mengirim pesan ke seseorang, tapi mereka nggak segera membalas. Alih-alih menganggap mereka sibuk, kalian malah berpikir, apa aku salah ngomong ya? Atau, mereka marah sama aku? Padahal, realitasnya mungkin jauh lebih sederhana. Overthinking sering dipicu oleh ketidakpastian, rasa takut gagal, atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Dan meskipun berpikir itu penting untuk memecahkan masalah, overthinking justru membuat kita terjebak tanpa solusi. Overthinking nggak cuma mengganggu mental, tapi juga berdampak pada fisik dan kualitas hidup kita. Berikut beberapa dampaknya. 1. Stres dan kecemasan. Pikiran yang terus-menerus memutar hal-hal negatif membuat kita merasa cemas, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Akhirnya, kita jadi lebih sulit merasa tenang dan bahagia. 2. Kehilangan fokus. Saat overthinking, otak kita sibuk dengan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita sulit fokus pada apa yang benar-benar penting saat ini. 3. Kesulitan mengambil keputusan. Overthinking sering membuat kita terlalu banyak menganalisis, sampai-sampai kita ragu untuk mengambil langkah. Semakin banyak pilihan yang kita pikirkan, semakin sulit untuk memutuskan mana yang terbaik. 4. Kehilangan energi. Pikiran yang terus bekerja tanpa henti menguras energi kita. Bahkan ini bisa mempengaruhi tidur kita, membuat kita merasa lelah secara fisik dan emosional. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengatasi overthinking dengan langkah-langkah yang praktis dan efektif. Langkah pertama adalah menyadari kapan kalian mulai overthinking. Saat kalian merasa pikiran kalian mulai terlalu jauh, coba berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar-benar penting? Apakah ada hal yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya sekarang? Kesadaran adalah kunci pertama untuk mengatasi overthinking. Tanpa menyadari pola pikir ini, kita sulit untuk keluar dari jeratannya.
1. Latih pikiran untuk fokus pada solusi. Alih-alih terus memikirkan masalah, coba arahkan pikiran kalian pada solusi. Misalnya, kalau kalian khawatir tentang pekerjaan, tanyakan pada diri sendiri, apa langkah kecil yang bisa aku lakukan sekarang untuk menyelesaikannya? 2. Gunakan teknik menulis. Ketika pikiran terasa penuh, ambil pena dan kertas, lalu tuliskan semua yang ada di kepala kalian. Menulis membantu kalian melihat pikiran dengan lebih jelas, mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang hanya khawatir dan berlebihan. 3. Praktikkan mindfulness dan meditasi. Mindfulness adalah seni untuk hidup di saat ini. Fokuskan perhatian kalian pada apa yang sedang terjadi sekarang, bukan pada masa lalu atau masa depan. Coba lakukan meditasi sederhana dengan menarik napas dalam-dalam, menahan selama beberapa detik, lalu menghembuskannya secara perlahan. Lakukan ini selama 5 hingga 10 menit setiap hari untuk menenangkan pikiran. 4. Belajar menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Seringkali overthinking muncul karena kita ingin mengontrol semua hal. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita ubah, dan itu tidak apa-apa. 5. Cari dukungan dari orang lain. Kadang berbicara dengan teman, pasangan, atau keluarga itu bisa membantu. Mereka bisa memberikan perspektif baru yang membuat kita melihat masalah dengan lebih sederhana. Overthinking itu seperti badai di kepala kita. Ia membuat segalanya terasa kacau, membesar-besarkan ketakutan, dan menyembunyikan kenyataan bahwa seringkali hidup ini sebenarnya jauh lebih sederhana daripada yang kita pikirkan. Kita terlalu sering terjebak dalam apa yang belum terjadi, atau dalam penyesalan tentang apa yang sudah berlalu, sampai-sampai kita lupa bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Kalau kalian sedang merasa tenggelam dalam overthinking, gue mau kalian tahu satu hal. Kalian nggak sendirian. Setiap orang di satu titik dalam hidupnya pernah merasa seperti ini. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi pikiran-pikiran itu. Mulai sekarang, coba untuk melangkah lebih pelan. Ketika pikiran kalian mulai berlari terlalu jauh, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri kalian bahwa tidak semua hal harus punya jawaban saat ini juga. Tidak semua hal harus sempurna, dan yang paling penting, tidak apa-apa untuk membuat kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Hidup bukan tentang mencari kendali penuh atas segalanya. Hidup adalah tentang menerima ketidaksempurnaan, belajar dari setiap langkah, dan menemukan kebahagiaan di tengah ketidaktahuan. Lepaskan apa yang tidak bisa kalian kendalikan, dan fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan sekarang. Gue ingin kalian mengingat ini. Kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Pikiran kalian mungkin mencoba meyakinkan kalian bahwa kalian lemah, bahwa kalian gagal, bahwa kalian tidak cukup baik. Tapi itu semua hanya kebohongan yang diciptakan oleh ketakutan. Kalian punya pilihan untuk bangkit, untuk melangkah, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Gue harap apa yang gue bagikan hari ini bisa membantu kalian sedikit demi sedikit mengatasi overthinking. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang membutuhkan. Dan sebelum kita mengakhiri, gue mau kalian tahu bahwa perjalanan ini nggak harus kalian lalui sendirian. Ada banyak orang di sekitar kalian yang peduli dan siap membantu, jadi jangan takut untuk meminta dukungan. Kalian layak untuk merasa damai. Kalian layak untuk hidup tanpa rasa takut yang berlebihan. Dan yang terpenting, kalian layak untuk bahagia. Gue Adi Rizky Suma dan sampai jumpa di video berikutnya.